Salam sejahtera saudara-saudariku. Saat ini kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat yang berjudul Kabar Baik tentang Penghakiman. Ayat temanya berbunyi, "Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air." Wahyu 14 ayatnya yang ke-7 berbicara tentang penghakiman. Apa yang akan terjadi ketika umat setia Allah sendiri harus menghadapi yang namanya penghakiman yang akan datang, dan hal ini tak terhindarkan. Itu dalam Kisah 24 ayatnya yang ke-25. Pelajaran hari Minggu, pentingnya masa penghakiman. Nah, kitab suci kitab Wahyu berfokus pada puncak dari kontroversi selama berabad-abad antara yang baik dan yang jahat, antara Lucifer bersama dengan malaikatnya menentang akan Tuhan, akan Allah sendiri. Penghakiman ini mengungkapkan ternyata keadilan dan belas kasihan Tuhan. Itu mengatakan sesuatu tentang kasih dan hukumnya. Itu berbicara tentang kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan dan kuasanya untuk membebaskan. Nah, penghakiman adalah bagian ternyata dari solusi utama Allah untuk masalah dosa. Nah, pelajaran hari Senin, belas kasihan dan penghakiman Tuhan. Ternyata salib dan penghakiman, keduanya mengungkapkan bahwa Tuhan itu adil dan penyayang. Hukum yang dilanggar menuntut kematian orang berdosa. Keadilan menyatakan upah dosa ialah maut, tapi belas kasihan menanggapinya. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perbuatan baik kita yang diberdayakan oleh Roh Kudus tidak menyelamatkan kita, tetapi itu membuktikan bahwa iman kita adalah sejati. Penghakiman terakhir Allah menghapus semua kepura-puraan, semua kemunafikan, semua kepalsuan, dan menembus ke dalam diri kita yang paling dalam. Hanya Kristus yang dapat menyampaikan permohonan yang akan berhasil untuk kepentingan kita, karena Kristus sanggup mendiamkan penuduh itu dengan dalil yang didasarkan bukan atas kebaikan kita, melainkan atas kebaikan Tuhan sendiri. Pelajaran hari Selasa, satu adegan yang luar biasa. Dalam Daniel 7, di situ diungkapkan tentang sejarah dunia kepada Nabi. Kekuasaan-kekuasaan muncul, mulai dari kekuasaan Babel, Media Persia, kemudian Greka, Roma, bahkan pecahnya kekaisaran Romawi, dan penganiayaan gereja selama 1260 tahun. Semuanya dicatat. Daniel 7 ayat 9, 10, ayat 13, ayat 14, ayat 26 dan 27 dijelaskan bahwa nasib seluruh umat manusia diputuskan di ruang pengadilan surga. Hak menang, kebenaran menang, keadilan memerintah. Ini adalah salah satu pemandangan yang paling menakjubkan, adegan yang luar biasa, paling spektakuler di seluruh kitab suci. Dan kabar baiknya adalah bahwa itu berakhir dengan sangat baik bagi umat Allah yang setia, mereka yang mengenakan akan Kristus. Konflik panjang yang telah berlangsung selama ribuan tahun akhirnya berakhir. Pelajaran hari Rabu, sekilas tentang surga. Wahyu pasal 4, Yohanes melihat sebuah pintu yang terbuka di surga dan menerima undangan. Naiklah ke sini dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi setelah ini. Nah, Yesus mengundang sang rasul untuk melihat melalui pintu yang terbuka di bait suci surga untuk melihat pemandangan kekal yang terdapat di sana. Wahyu 4 ayat 2-4 bahwa di sana ada yang dinamakan dengan 24 tua-tua. Di Israel kuno ada 24 pembagian dalam keimamatan orang Lewi. 24 tua-tua ini mungkin dapat mewakili semua orang yang ditebus bahwa suatu hari nanti akan bersuka cita di tahta Allah, atau mungkin mereka mewakili orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan Kristus dan naik ke surga bersamanya. Mereka akan mengenakan jubah putih yang memandang kebenaran Kristus yang menutupi dan menyucikan dosa-dosa mereka. Mereka memiliki mahkota emas di atas kepala mereka yang menandakan bahwa mereka menang dalam pertempuran dengan kejahatan dan merupakan bagian dari garis kerajaan surga dari orang-orang percaya yang dipenuhi dengan iman. Itulah sekilas tentang surga. Kemudian pelajaran hari Kamis, Yesus layak. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 1-3 dijelaskan ada sebuah gulungan yang tidak seorang pun di surga atau di bumi yang dapat membukanya. Wahyu 5 ayat 5, di sini nabi yang sudah tua itu melihat dan berkata bahwa ternyata yang bisa membukanya hanyalah Anak Allah. Firman Tuhan katakan, "Janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud,
telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta seekor anak domba seperti telah disembelih. Wahyu 5 ayat 5 dan 6. Wahyu 5 ayat 8 sampai 12. Di situ dijelaskan seluruh surga meluap dalam pujian yang meriah. Kemenangannya atas pencobaan iblis, kematian Kristus di salib Golgota, kebangkitannya, pelayanan imam besarnya, memberikan keselamatan bagi semua orang yang memilih dan iman untuk menanggapi kasih karunia Tuhan. Penghakiman ternyata adalah kabar baik yang luar biasa bagi umat Allah. Yesus membela kita dalam penghakiman. Kebenarannya bekerja di dalam kita untuk membuat kita baru. Kasih karunia-Nya mengampuni kita, mengubah kita, dan memberdayakan kita untuk menjalani kehidupan yang saleh. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut. Pelajaran hari Jumat, sama seperti Yosua memohon di hadapan malaikat itu, demikian katanya gereja atau umat yang sisa, dengan hati yang hancur dan iman yang tekun memohon keampunan dan kelepasan hanya melalui Yesus, juru selamat, juru damai kita. Marilah kita sebagai umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan, menerima undangannya. Ternyata pekabaran saat penghakiman merupakan sebuah undangan untuk hati kita agar diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menerima panggilan ini. Selama masa zaman akhir ini, maka umat Allah akan menguji hati mereka. Mereka akan meminta Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan menyucikan mereka dari tingkah laku dan praktek-praktek kehidupan mereka yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Umat Tuhan akan memohon kepada Allah untuk membungkus mereka dengan jubah kebenaran Kristus. Dan kesempatan ini juga kita memanggil semua orang, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita, rekan kerja kita, siapa saja, untuk menerima panggilan saat penghakiman, bahwa ternyata penghakiman atau kabar penghakiman ini adalah pekabaran surga bagi dunia yang sakit akan dosa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah belajar firman Tuhan. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah belajar pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dan sampai berjumpa kembali.